Oke ya, selamat pagi semuanya. Hari ini saya mau masuk ke perluasan konsep limit. Yuk, saya mau masuk ke perluasan konsep limit. Cepat saja. Eh, salah. Nah, mungkin ada catatan sedikit dari saya, tentang yang kemarin ya. Sorry, layar OneNote saya udah kamu lihat? Kelihatan? Belum. Oh, belum? Tompa. Ih, kok aneh. Oh, ini belum diklik share screen. Tadi padahal udah diklik. Wah, kemarin ini saya ngasih kuliah di Palembang. Gila ya sekarang ya. Aduh, jarak itu. Aduh, saya kebayang dulu ngirim SMS. Aduh, sekarang udah pakai email, udah pakai WhatsApp. Sudah kelihatan? Sorry. Sudah, Pak. Sudah, Debor. Nah. Oke, terima kasih. Nah, yang perlu limit biasa ya, limit biasa. Nah, perhatikan bahwa terdapat delta yang harus kamu hati-hati. Deltanya tidak tunggal ya, sama seperti ketika kamu dapat bilangan asli n besar, ya n besarnya nggak tunggal ya. Bila kamu ambil nanti n besar plus 1, n besar plus 2 ya seperti itu. Dengan cara yang sama, delta yang dipilih di sini juga tidak tunggal. Delta yang dipilih di sini juga tidak tunggal. Jadi sebenarnya akan dicari delta mana yang kalau yang tunggal ya. Iya. Oke. Jadi yang sebenarnya harus kamu perhatikan, ketika saya punya deltanya ini, maka delta yang lebih kecil dari ini juga berlaku. Kalau deltanya saya pilih lebih kecil dari ini berlaku. Jadi kalau pertanyaannya, tentukan semua delta sehingga berlaku ini. Tentukan semua delta sehingga berlaku ini. Ya tentunya deltanya antara 0 sampai sini. Gitu ya. Deltanya tidak tunggal. Ingat, kan dia limitnya mendekati 4. Jadi kalau dia di domain itu dia titiknya makin dekat ke 2, ya makin bagus dong. Error kamu kan makin kecil. Ya, jadi pemilihan delta ini tidak tunggal. Perhatikan ya. Artinya delta yang lebih kecil ya juga pasti berlaku. Kalau di daerah kamu neighborhood dari 2-nya diperkecil, ya tetap berlaku. Kalau yang besar aja berlaku gitu ya. Itu bahwa delta itu tidak tunggal. Oke. Barisan sudah. Nah, ini saya mau masuk ke limit satu arah. Nah, ini limit kanan, limit kiri. Kamu sudah ada ya. Sudah pernah di kalkulus. Di matematika 1. Ini hanya rigorousnya aja ya. Misalkan A subhimpunan dari real, F dari A ke real, C-nya titik cluster dari himpunan A iris dengan ini, maka L anggota real adalah limit kanan. Jangan lupa L-nya harus bilangan real ya. Dari kanan, dari F di C, ditulisnya ini atau ditulisnya ini boleh. Ada dalam kurung X. Jika untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, terdapat delta positif sehingga untuk setiap X anggota A dengan X min C lebih kecil dari delta dan lebih besar dari 0. Lebih besar dari 0 berarti X-nya lebih besar dari C. Ini artinya limit kanan, karena saya mendekati dari kanan. Gitu ya, masuk akal ya. Maka Fx min L-nya harus lebih kecil dari L. Jadi ini sebenarnya hanya pemecahan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya, kalau kamu ingat, limit biasa itu, kan ini. Cuma nanti tinggal saya pecah. Limit kanannya menjadi X min C, mutlaknya hilang. Kalau limit kirinya berubah menjadi C min X. Gitu ya. Mudah saja. Jadi ini cuman pengembangan saja. Karena nanti pada akhirnya ada teorema powerful sekali yang kita pakai, yaitu kalau limit kanan dan limit kirinya tidak sama, maka limitnya tidak ada. Itu yang kita pakai ya. Yuk coba contoh. Kita mau coba ini ya. Kita mau nyoba ini. Biasa ya. Mau apa? Untuk setiap epsilon biasalah ambil sebarang
lebih besar dari 0. Terdapat delta, akan ditunjukkan. Akan dicari delta positif. Sehingga untuk setiap X anggota A, A-nya ya kalau tidak disebutkan di sini untuk setiap X yang memenuhi aja lah. Ya, kalau nggak ada anggota A-nya. Untuk setiap X yang memenuhi 0 kurang dari X min C kurang dari delta berlaku kok C sih? 1 dong. Ini dari kanan ya, karena 1 plus dari kanan yes. Fx-nya 5x tambah 1 minus 6. Ini harus lebih kecil dari var epsilon. Jadi sebenarnya yang kamu lakukan kemarin-kemarin sebenarnya intinya itu ya cuman melakukan hal yang seperti ini, bahwa analisis pendahuluannya. Itu apa? Yaitu saya punya 5x tambah 1 minus 6. Ini tentunya sama dengan 5x. Dan ini tentunya sama dengan 5x. Ingin dicari yang lebih kecil dari epsilon. Pengennya ini akan lebih kecil dari var epsilon. Pak, maaf Pak. Salah ya saya? Iya, 5x min 1 Pak. Min 5 maksudnya Pak. Terima kasih Leon, terima kasih. Jadi terima kasih atas bantuannya. Jadi ini pengen lebih var epsilon. Gitu ya. Padahal tentunya oke, 5x min 1 oke. Tapi x min 1-nya positif. Jadi ini saya pengen ya oke lah ya. Jadi ini epsilon per 5. Gitu ya. Jadi pilih ini hanya analisis pendahuluan. Oke. Pilih tentunya deltanya, kan ini x min 1 ya, deltanya ini, jadi deltanya epsilon dibagi 5. Dan jangan lupa tidak tunggal. Semua delta di antara 0 dan epsilon per 5, jangan lupa epsilonnya positif, berlaku, tidak tunggal ya. Pilih delta 9 akibatnya untuk kopi aja ini. Akibatnya untuk berlaku apa? Ini sama dengan apa tadi? 5x min 1. Dan ini tentunya sama dengan apa? Sama dengan 5 dikali x min 1. Karena ya mutlaknya hilang dong, karena x-nya lebih besar dari 1 kan? X min 1-nya lebih besar dari 0. Jadi saya punya ini akan lebih kecil dari epsilon. Sudah, gitu aja. Ya. Tidak ada pertanyaan kan Bapak Ibu? Nah, ini yang kedua lah. Coba yuk buktikan bahwa limitnya tidak 7 kalau menggunakan definisi ya. Biasa ya, ambil sembarang. Mana epsilon? Bingung kenapa yang kita pakai itu sebenarnya bukan epsilon ya, var epsilon ternyata. Saya baru tahu. Nggak baru tahu sih, udah tahu dari dulu. Cuman aneh. Nanti cari delta positif. Sehingga ini kan buktikan tidak. Dan 5x tambah 1 itu kalau saya masukkan 1 itu kan adalah 6. 6 itu bukan 7, jaraknya ke 7 1. Jadi saya pilih epsilon sama dengan 1 errornya. Karena saya sudah tahu errornya pasti akan lebih besar sama dengan 1. Pilih epsilon sama dengan 1. Oke ya. Lalu apa? Ambil sembarang delta. Yang menarik itu kalau fungsinya patah ya.
Jadi bisa kelihatan limit kanan, limit kirinya. Iya, seharusnya itu aja ya. Udah malas. Ambil sembarang delta lebih besar dari 0. Apa? Untuk setiap X, ada X. Pilih apa? Pilih X yang memenuhi ini, tapi itunya ini. Gampang. Jadi X-nya ambil apa? Pilih X sama dengan, tentunya saya misalkan deltanya jangan terlalu besar lah ya. Juga kita kan cuma melihat di persekitaran satu. Misalkan delta. Oke. Pilih delta. Pilih X-nya jadi sama dengan apa? X-nya sama dengan apa? 1 plus delta per 2 aja ya. Nggak masalah ya, 1 plus delta aja ya. Nggak usah kurang dari 1 juga kelihatannya. Ini linear ya, nggak usah delta kurang dari 1 deh. Ini pasti. Betul ya? Kalau X, yes. Jadi saya punya pilih X sama dengan 1 plus delta. Akibatnya untuk perhatikan pilih X. Ini saya harus tunjukkan ini ya. Perhatikan bahwa X minus 1 kurang dari delta. Nggak boleh. Bagi 2 deh, bagi 2. Jadi saya punya ini, perhatikan bahwa, oke ya. Kalau saya punya X-nya ini, maka 1 plus delta per 2, deltanya positif. Kalau ini dikurangi 1, ini lebih besar dari 0. Oke. Dan kalau saya punya ini, dikurangi 1, dia adalah delta per 2, lebih kecil dari delta. Yes, oke. Akibatnya berlaku apa? Akibatnya berlaku kayak ini. Bahwa 5X plus 1, ini jadi apa? 5X plus 1 minus 6, ini sama dengan apa? Ini sama dengan 5 dikali X. X-nya apa? 1 plus delta. Pak, Ya, maaf, ya. Pak. Itu kenapa min 6 ya, Pak? Bukan min 7. Terima kasih Kenza. Bukan ya? Ini siapa sih? Verena, Pak. Verena, Netania Verena Sudarmo. Terima kasih. Jadi ini apa seharusnya? 1 min 6, 1 min 7, min 6 ya. Ya. Oke. Jadi ini sama dengan ini sama dengan 5 ditambah 5 delta. Mana sih ini? 5 per delta. 5 per 2 delta. Terus dikurangi 6. Dan ini sebenarnya apa? Pak, maaf Pak, mau nanya Pak. Iya, tanya. Jason ini Theodorus. Itu kenapa deltanya dijadiin penyebut ya? Bukannya pembilang ya harusnya ya? Deltanya jadi penyebut, kenapa nggak jadi pembilang? Yang ini Pak, yang di 5 sama dengan 5 kali 1 tambah delta per 2 kurang 6. Iya, terima kasih ya. Aduh, lagi nggak konsentrasi nih. Kemarin seharian makan pedas. Ya, perutnya sensitif sekali. Perut dari pagi. Jadi bikin kuisnya hari ini cuma esai doang. Ya, ini... Gimana Pak? Apa? Gimana gara-gara Bapak sakit perut terus di esai? Iya, nantilah kamu lihat.
Nggak kuis juga nggak apa-apa, Pak. Iya. Tadinya nggak mau kuis, tapi aduh sayang banget ya kalau hari ini kamu nggak kuis. Saya merasa kamu pasti tersiksa. Jadi aduh saya jadi nggak enak sama kamunya lah gitu. Jadi akhirnya ya udahlah saya kasih kuis aja. Kok malah nggak enak, Pak? Tapi kalau diberikan Habis laki-laki nggak suka, Pak. Jadi saya punya ini saudara. Pak, maaf Pak. Itu kayak masih seharusnya min 7 ya Pak? Kayak yang tadi dibilang Verena. Terima kasih. Waduh. Harusnya kamu yang ngajar hari ini. 5-7 jadi min 2. Oke ya. Dan ini mutlak 2 minus apa? 5/2 delta. Pak, Ya, itu bukannya Ya. benar yang hah? bukannya harusnya kan 5x plus 1 min 7 sama dengan 5 dikali x-nya kan diganti 1 plus delta per 2 tuh. Berarti dikurangin 6 dong. Bentar. Jangan cepet-cepet, Indriana, kamu lagi di mana? Kamu cocok deh nanti jadi ibu-ibu. Yang Gimana? mutlak plus 1 min 7, yang paling awal, yang kiri. Ini. Kiri. Yang ini. Yang Ya, ini, ya. paling awal. Nah, itu kan x 1 plus delta per 2 kan? Iya. Nah, terus sisanya kan Tambah 1 ya. kurangin 7 min 6 dong, Pak. Oh, oke. Ini jadi min 6 ya. Terima kasih, Indriana Marcella. Jadi saya punya apa? Jadi ini min 1 ya. Jadi ini 1. Jadi 1 dikurangi 5/2 per delta. Oh, ya udahlah. Karena deltanya nggak boleh terlalu besar juga ya. Misalkan. Salahan aja ini ya. Jadi saya punya mutlak dari 1 minus 5/2 delta. Tentunya karena deltanya kurang dari 1. Oh, ini enggak ya. Jadi saya pilih deltanya apa? Lebih kecil dari berapa? Ambil sembarang delta, 5/2 delta, supaya lebih besar sama 1 jadi apa? 1 dikurangi sedikit, 1 dikurangi sedikit. Ini pengennya nanti lebih besar sama dengan 1. 1 dikurangi sedikit. Kok jadi aneh ya? Saya salah gitu? Saya salah nggak ya? Pilih x sama 1 plus delta per 2. Betul, ini 5 plus delta, 5/5 plus 2 delta. Ini jadi minus 1. Seharusnya 1 plus ya. 1 plus 5/2 delta deh kayaknya. Saya ada yang salah kayaknya. 5 tambah 1 dikurangi 7. Saya ada yang salah di mana nggak ya? 5 tambah 5/2 delta min 7, 1 minus 7. Pak, mau nanya Pak. Iya. Kita kenapa harus misalkan deltanya besar 1 Pak? Kalau misalnya deltanya sama dengan 1 udah memenuhi Pak. Kalau deltanya sama dengan 1. Iya, berarti kan 3/2 besar sama dengan 1 Pak. Oh. Tapi kenapa deltanya dikecilin 1 gitu Pak? Karena sebenarnya yang mau saya lihat di persekitaran kan, sebenarnya ini nggak harus 1 sih. Mau saya ambil 1/10 juga nggak masalah. Saya mau ambil 1/100 juga nggak masalah. Nggak masalah. Tapi kalau di sini, kalau saya ambil deltanya sembarang, kan nggak harus berlaku lebih besar sama dengan 1, Lewan. Bentar. Kalau saya ambil sembarang, 1 dikurangi 5/2, 1 dikurangi 2,5. Kalau 1 ya, kalau saya ambil 1 berlaku. Tapi kalau saya ambil deltanya misalnya 1/100. Bisa sih Pak sebenarnya. Apa? Kan itu kan Iya. deltanya lebih kecil dari 1. Iya. Terus kan berarti kalau misalnya dijadiin 5/2 kan berarti 5/2 delta lebih kecil dari 5/2. 5/2 delta lebih kecil dari 5/2. Oke. Nah, terus udah gitu dikali min 1 berarti kan nanti min 5/2 deltanya bakal lebih besar dari min 5/2 kan? Oke. Kalau tambah 1 berarti jadi bakal lebih besar dari min 3/2. Dimutlakin jadi lebih besar dari 1 nggak sih?
Begitu ya. Nah, nanti tugas kamu ya. Aduh. Tugas Jason, saya tulis ya. Ya kamu pikir lah ya. Tapi kira-kira ya gitulah mau menunjukkannya ya. Kamu ngerti kan? Oke. Yuk kita coba yang berikutnya. Teorema karakterisasi limit kanan dengan barisan. Ini persis sama saja. Kalau kemarin itu Xn-nya itu tidak boleh C. Kalau sekarang Xn-nya lebih besar dari C. Kenapa? Karena saya mau melihat limit kanan lebih besar dari C. Sehingga untuk setiap N, ini harus berlaku untuk setiap N bilangan asli. Jangan lupa loh ya, ini harus berlaku untuk setiap N bilangan asli. Jangan lupa juga ketika kita kemarin mau pilih barisan Xn dan Yn, jangan lupa loh, harus kamu konfirmasi bahwa Xn dan Yn-nya itu tidak sama dengan C. Harus hati-hati ya, konfirmasi untuk setiap N. Nah, ini akan dibuktikan bahwa barisan Fxn konvergen ke L. Kalau ini bisa nggak ya? Bisa cepet nggak ya? Coba. Kalau nggak nanti biar si Jason lagi. Jadi ini apa? Untuk setiap barisan ambil sebarang barisan Xn yang konvergen ke 1 dengan Xn yang anggota A, nggak usah lah. Kan kita mau pakai seluruh bilangan asli aja. Aduh, ini kenapa? Ke Zoom itu, Pak. Oh, ini lagi. Mau ke Zoom ya? Ini cara nge-zoom-nya gimana? Oh, ini nih, bisa. Ini apa sih? Konvergen dengan 1, ambil sembarang Xn yang konvergen ke 1 dengan Xn-nya apa? Ngikutin aja, lebih besar dari 1 untuk setiap N di N. Kok N di N sih? Betul ya? Seingatnya suka kayak si Netania, nggak bisa move on dari bab 3. Ngomongnya subbarisan kemarin. Barisan. Untuk setiap N bilangan asli, ambil sembarang dan untuk setiap titik. Maka apa? Barisan Fxn tentunya ini sama dengan barisan apa? Ini barisan dari 5xn ditambah 1 gitu ya. Fxn. Fx-nya 5x tambah. Ini salah ya. Tulis Fx sama dengan 5x tambah 1. Kok kamu ngomong Fxn, Fx-nya apa juga nggak jelas. Ya. Jadi ini sama dengan barisan 5xn plus 1. Barisan 5xn plus 1 saya tahu apa? Konvergen ke 5 dong. Pakai teorema itu aja, teorema barisannya ya. Maka ya udahlah, ini udah selesai. Maka barisannya konvergen ke 5. Ini mah udah kan, bab 3 ini mah barisan 5xn plus 1. Sorry, xn-nya konvergen ke 1 ya. Oke, jadi maka barisan ini oke. Maka barisan ini oke. Kalau enggak gini aja. Singkat cerita, ini menjadi 5 yang sama dengan 5 kali 1 tambah 1 sama dengan 6. Selesai. Ada yang mau ditanya Bapak Ibu? Limit kiri juga nanti sama aja ya, tapi nanti diganti ininya apa? Xn kurang dari C. Oke ya, nggak masalah ya. Limit di tak hingga. Nah, ini mungkin yang rada sedikit ini, tapi gampang juga lah. Misalkan A-nya subhimpunan dari real, F-nya dari I, C-nya titik cluster dari himpunan A, fungsi F menuju tak hingga ketika X menuju C, ditulis ini
Ini artinya apa? Apa artinya menuju tak hingga? Sama seperti kemarin ya, tak terbatas ya. Artinya dia selalu lebih besar dari bilangan asli, bilangan real yang kamu berikan. Jadi gini, untuk setiap alfa bilangan real, maka berlaku fx-nya itu lebih besar dari alfa. Kamu kebayang nggak? Jadi kamu berikan bilangan real ke saya, berapapun dia akan lebih besar dari bilangan itu. Itu yang kita sebut tak hingga. Artinya membesar tak berbatas. Begitu kamu kasih sembarang alfa bilangan real ke saya, maka pasti saya bisa meyakinkan fx-nya itu lebih besar dari alfa. X yang mana? X yang di persekitaran C. Ya. Nanti kita lihat dulu ya. Kalau ada keburu waktu kita coba. Kalau enggak, udahlah. Nah, teori perbandingan juga sama aja lah. Teori perbandingan. Kalau saya punya fx-nya lebih kecil 9gx untuk setiap x anggota A, x tidak 9c, c-nya titik cluster, fg-nya dari A ke real. Maka kalau saya punya limit f-nya tak hingga, g-nya tak hingga, ya. Itu masuk akal. Karena kalau f-nya sama dengan tak hingga artinya apa? Fx-nya lebih besar dari alfa untuk setiap alfa bilangan real. Berarti gx-nya juga lebih besar dari alfa dong untuk setiap alfa bilangan real. Masuk akal. Ya. Dengan cara yang sama. Kalau limit g-nya dan minus tak hingga artinya apa? Dia lebih kecil dari alfa bilangan real yang kamu berikan pada saya. Jadi berlaku gx-nya itu lebih kecil dari alfa untuk setiap alfa bilangan real yang kamu berikan pada saya. Dia lebih kecil dari bilangan real berapapun yang kamu berikan pada saya. Itu artinya limit g itu sama dengan minus tak hingga. Artinya dia ini lebih kecil dari alfa. Artinya fx-nya juga lebih kecil dari alfa untuk delta yang sama dengan limit g ini nanti. Untuk membuktikan f-nya ya. Nggak masalah lah. Definisi limit satu arah yang tak hingga. Satu arah yang tak hingga. Ya, ini otomatis saya perlu ya. Karena sebenarnya ketika saya berhubungan limit seper x. Limit seper x sama dengan tak hingga nggak? Ya enggak, bergantung kamu dari kiri atau dari kanan. Dari kiri atau dari kanan 0 gitu ya. Jadi saya punya, kalau dia satu arah yang tak hingga, itu artinya apa? Itu artinya, ini cuma diganti ini aja, dibuka, ya. Kalau yang tadi ini dibuka konsepnya sama seperti tadi aja, ya. Nanti kalau kita cukup waktu, kita coba buktikan ini. Kalau tidak, kita lanjut dulu. Limit di tak hingga, definisi yang limit yang hingga di tak hingga. Di tak hingga itu maksudnya di domain ya, domainnya yang tak hingga. Kalau limit yang hingga itu artinya nilai limitnya hingga. Nanti bedakan dengan limit tak hingga di tak hingga. Berarti limitnya nilainya tak hingga di domain yang tak hingga gitu ya, kamu ngerti ya. Misalnya subset real dan A ini bilangan real L adalah limit dari ini jika dia akan menuju tak hingga jika ini limit yang hingga dulu ya. Jika untuk setiap L terdapat bilangan real K yang lebih besar dari A, sehingga untuk setiap X lebih besar dari K, berlaku fx min L-nya lebih kecil dari epsilon. Lebih kecil dari epsilon. Oke ya. Kenapa ini harus pakai lebih besar dari A ya? Kenapa harus lebih besar dari karena ini A-nya dari A sampai tak hingga ya. Karena saya melihat yang domainnya dari A sampai tak hingga ya. Nah, nanti kalau A-nya nggak ada, Pak. Kalau A-nya nggak ada, langsung aja lah kamu potong ini ya. Kalau A-nya nggak ada. Kalau A-nya nggak ada, kamu potong terdapat bilangan real K, sehingga untuk setiap X lebih besar dari K, berlaku ini. Oke ya. Jadi kalau nggak ada A-nya. Kalau dalam hal ini, kadang dikasih, kadang enggak. Tapi kan kamu tahu, kayak contohnya gini. Bilangan limit X menuju tak hingga dari akar X itu sama dengan tak hingga. Kamu sudah tahu di kalkulus ya. Dan kamu tahu akar X itu X lebih besar dari 0. Ya sudahlah, sebenarnya ini A-nya itu 0. Tapi kadang-kadang juga nggak ditulis ini. Kalau nggak ditulis ini, ya kamu langsung aja terdapat bilangan real K, sehingga untuk setiap X lebih besar dari K, berlaku ini. Gitu ya. Nggak masalah. Teorema karakterisasi limit hingga di tak hingga dengan barisan. Ini udah cuma permainan-permainan doang ya. Untuk setiap barisan XN di A dengan A-nya ini, sehingga limit XN-nya sama dengan tak hingga, berlaku fxn-nya itu konvergen ke L. Ini cuma permainan kata-kata aja ya. Kamu ngerti lah ya. Nah, fungsi f limit tak hingga di tak hingga. Jadi ketika tak hingga dia menuju tak hingga. Contohnya fungsi x saja. Ketika x-nya menuju tak hingga, maka fungsi fx sama dengan x menuju tak hingga juga. Oke ya. Ini untuk setiap alfa bilangan real terdapat bilangan real K lebih besar dari A, sehingga untuk X lebih besar dari K, berlaku fx-nya lebih besar dari alfa. Ya, tak hingga ya.
Udah gitu tak hingga X menuju tak hingganya yang mana? Yang ini untuk setiap bilangan real X yang lebih besar dari K. Pak, nanti kalau A-nya tidak disebutkan, Pak, domain F-nya itu nggak disebutkan dari 0 sampai tak hingga, dari 1 sampai tak hingga. Ya kamu kira-kira sendirilah. Yang penting nanti kamu terdapat bilangan real K, ininya nggak perlu kalau nggak dikasih tahu A-nya, sehingga untuk setiap ini berlaku ini. Dan ini teorema uji banding limit, ini bukan uji banding limit ya, ini mah uji banding biasa ini mah, cuman pakai yang untuk tak hingga, ini salah ya. Aduh. Misalkan A subhimpunan dari real, F dari ini, A dari ini sampai tak hingga, misalkan ini untuk setiap X lebih besar dari A, dan limit, oh ini betul ya, ini betul, limit F per G, uji banding limit, betul. Sama dengan L, untuk setiap L anggota real, dengan L-nya tidak sama dengan 0, maka kalau L-nya lebih besar dari 0, nah ini seperti videonya Pak Wono awal-awal ya, begitu saya punya, kalau di video Pak Wono tentunya AN per BN, kalau nggak salah ya, wah masih ngomongin tentang barisan, rasanya saya sudah lupa. Kalau Fx per Gx itu sama dengan 0, artinya Fx itu ekuivalen dengan Gx. Artinya apa? Sebenarnya bisa dibuktikan nanti, bisa dibuktikan lasso. Bisa dibuktikan kalau F ini limitnya itu sama dengan L, artinya apa? Bisa dibuktikan untuk X yang jauh, dia terdapat K1, K2 positif, sehingga ini K1 kali GX, dan ini K2 kali GX ya. Ya, kalau di buku kamu sebutkan nanti apa K1-nya. K1-nya nanti karena limitnya ada, nanti K1-nya ini kalau nggak salah L per 2 sama 3L per 2. Ya, sama aja lah, gitu-gitu juga lah. Sama aja. Ya, tapi pokoknya ada bilangan K1, K2 positif sehingga ini. Jadi akibatnya apa? Kalau GX-nya, G-nya ini, apa? Kalau F-nya ini limitnya tak hingga, artinya dia akan lebih besar dari alfa. G-nya gimana? Yang lebih kecil. Pasti lebih besar dari alfa juga untuk setiap alfa bilangan real. Dan cara yang sama di sini ya. Kalau saya punya kasus L jika dan hanya jika. Kalau saya punya G-nya menuju tak hingga, G-nya menuju tak hingga, K2-nya saya pindahin aja ke sini. Gitu ya. G-nya menuju tak hingga artinya G-nya apa? Lebih besar dari alfa untuk setiap alfa. Artinya Fx-nya juga bisa saya buat lebih besar dari alfa menggunakan relasi ini. Gitu ya. Nanti kamu dapat nanti relasi ini dan relasi yang kedua ini. Masih ada cukup waktu. Kita coba yang ini ya. Yang mana yang harus saya coba? Yang sini saja. Bilangan real ini buktikan ini. Ambil sembarang. Jadi sebenarnya ini cuma main-main definisi lah. Yang penting kamu ngerti nggak? Kamu bisa nggak menuliskan definisi tanpa kamu bisa ngelihat ini? Kalau kamu bisa mendefinisikan dengan persis seperti di buku, artinya kamu sudah mengerti. Kata orang matematika gini, kamu itu kalau belajar sekarang merasa sudah mengerti, tunggu 3 hari. Lakukan hal yang sama. Kalau kamu bisa lakukan tanpa kamu melihat hasil kamu yang sebelumnya, berarti kamu sudah benar-benar mengerti. Kalau belum, berarti sebenarnya kamu belum mengerti. Gitu ya. Ambil sembarang apa? Lebih besar dari 0. Oke ya. Terdapat bilangan real K lebih besar. Oke, akan dicari bilangan real K lebih besar dari K yang lebih besar dari apa? A-nya ya di sini terdefinisi dari 0 positif ya. Sehingga untuk setiap X yang lebih besar dari K, X lebih besar, berlaku akar X, apa sih ini? Akar X. Kok ini mah akar X dan tak hingga sih? Saya salah contoh ya. Ini mah seharusnya yang apa? Limit X menuju tak hingga. Ini mana limit hingga, limit ini seharusnya taruhnya di sini. Alah. Contohnya nih. Lagi buang-buang terus dari pagi.
Jadi saya punya akar X, saya pengen lebih besar dari alfa. Akar X lebih besar dari alfa. Oke. Analisis. Oke ya, jadi saya pengen apa? Jadi saya pengen SQRTX lebih besar dari alfa. Tentunya jika dan hanya jika juga X-nya lebih besar dari alfa kuadrat ya. Karena, oke. Ini seharusnya bagi kasus ya, alfanya lebih besar dari 0, alfanya lebih besar dari 0. Ya sama seperti sebelumnya lah, ini saya misalkan ya, ini kasus 1. Tapi sebenarnya kalau saya membuktikan bahwa dia limitnya tak hingga, sebenarnya implisit bahwa alfanya harus positif ya. Karena kalau alfanya negatif nggak lebih besar dari untuk setiap alfa dong. Ya. Tapi kalau pengen trigger bener-bener ya, kalau kamu penganut ajaran harus rigor betul-betul Pak. Oke, ini kasus 1 saya kerjakan, nanti yang kasus yang lainnya kamu yang kerjakan. Maka X-nya akan lebih besar dari alfa kuadrat. Oke ya, ini selalu berlaku ya. Selalu berlaku. Analisis pendahuluan akar X, jika dan hanya jika X lebih besar dari alfa kuadrat. Nah, ini pengen, oh udah ya, udah. Jadi pilih, nah di sini saya udah nggak perlu pakai Archimedes, karena saya cuma perlu alfa kuadratnya itu, K-nya itu bilangan real, bukan bilangan apa? Bukan bilangan asli. Kalau bilangan asli, wah saya harus pakai Archimedes. Tapi sekarang nggak perlu ya, tidak perlu. Langsung saja jadinya. Ini yang analisis pendahuluan ya akan dicari. Oke. Jadi saya punya Ctrl I Alt I, Ctrl I. Pilih. Saya mau milih apa sih? Pilih K sama dengan alfa kuadrat. Ya. Akibatnya untuk setiap X untuk terdapat bilangan real K yang lebih besar akibatnya. Oke ya. Pilih K sama dengan ini lebih besar dari 0. Sebenarnya kalau sama dengan nggak apa-apa ya, jadi sama dengan. Sehingga akibatnya untuk setiap ini berlaku apa? Berlaku X berlaku ini kan? Ini no color, left right arrow. Kurang L. Ini berlaku X-nya positif ya. Oke, X-nya positif. Jadi nggak masalah, saya akarkan lebih besar dari kalau ya, lebih besar dari alfa. Hai. Oke, ada yang mau kamu tanyakan? Bapak, Ibu? Pak mau nanya, Pak. Yes, Jason Theodorus. Jadi sebenarnya itu perlu nggak sih kita misalin alfanya itu lebih besar sama dengan 0? Kalau nggak usah lah ya. Kesepakatan kita aja lah. Kalau nanti pengen yang membuktikan sama dengan minus tak hingga, saya sudah anggap aja alfanya negatif gitu ya. Oke ya, gitu aja lah. Daripada repot. Ya, terima kasih Jason Theodorus. Terima kasih. Sebenarnya kalau kamu mau benar-benar ini ajaran strict,
harusnya nanti bagi kasus ya. Tapi sama aja lah gituan juga ya. Tinggal saya pilih K-nya apa gitu, nggak masalah. Oke, ada pertanyaan lain Bapak Ibu? Nanti kamu coba-coba sendiri ya, yang inilah. Kalau nggak kamu coba, ya nanti di kuis nyobain yang kayak gini. Di kuis cuman ngebuktiin yang dasar-dasar lah, saya nggak mau buktiin yang abstraknya nanti di ini aja, di tutorial. Yang menggunakan teorema segala macam di tutorial aja. Saya membuktikan definisi aja nanti. Ada pertanyaan? Presensi sudah dibuka, bisa kamu presensi. Apa jam 10 ya? Serah dulu Pak, kamu coba aja. Rasanya sih 9 sampai 11 ya, saya buka. Udah gitu ini ya, sayang. Presensinya udah dibuka dari tadi. Oh iya, terima kasih Deborah Ahrikta. Udah gitu nanti kuisnya sama, masih di Moodle, satu esai pendek langsung kamu tulis di kolom. Dah kamu juga nggak bisa masukin file, nanti kamu coba aja nggak bisa ngunggah file. Di setnya seperti itu. Nah, kamu nanti coba-coba di navigation di atas itu ada navigation control. Nanti kamu bisa nggak klik soal kedua. Kalau nggak bisa klik soal kedua, artinya sebenarnya kamu nggak bisa bolak-balik soal gitu ya. Nanti untuk kamu ujian nanti. Jadi kamu harus lihat nanti waktu ujian sebenarnya bisa bolak-balik apa soal apa enggak. Nanti di navigation control di sebelah kanan kamu lihat bisa diklik nggak. Kalau nggak bisa diklik sebenarnya artinya kamu nggak bisa balik nomor. Ya di sini saya nanti ngeset nggak bisa diklik. Tapi cuma nanyain definisi doang lah. Definisi dan membuktikan sifat yang seperti ini aja. Saya nggak nanya yang susah-susah. Artinya saya cuma mau ngecek apakah kamu ngerti nggak yang materi yang barusan. Materi perluasan konsep limit. Materi dasarnya saya nggak mau ngecek konsep-konsep yang udah terlalu tinggi lah. Nanti aja itu mah di tutorial. Oke ya, kalau tidak ada pertanyaan kita selesai. Wah, bab 4 kita sudah selesai Bapak Ibu. Minggu depan kita masuk ke bab 5. Wah, luar biasa. Kita tinggal 5, 6, 7, 8. Oke, luar biasa. Tapi kayaknya nanti bab turunan cepet banget deh. Karena kan kamu turunan sudah sangat ini banget dapatnya waktu di kalkulus sudah sangat panjang dan lebar.